Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang gugatan perdata Paiman Raharjo terhadap Roy Suryo CS. Paiman menggugat Roy Suryo CS karena dituduh sebagai dalang di balik dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Sidang perdana Paiman Raharjo melawan Roy Suryo dan 6 orang lainnya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Selasa siang. Mantan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Wamendes PDTT itu melainkan gugatan perdata atas keberatannya terkait tuduhan sebagai otak di balik dugaan pemalsuan ijazah Presiden Joko Widodo. Dalam gugatannya, Paiman menuntut uang ganti rugi sebesar 1,5 miliar rupiah. Sayangnya sidang ditunda karena Roy Suryo CS tidak hadir. Sebagai warga negara Indonesia yang baik harusnya hadir ya, karena ini kan untuk pembuktian. Kami menggugat perdata ini dalam rangka untuk satu, memulihkan nama baik Pak Jokowi ataupun saya Profesor Paiman. Yang kedua, kami ingin Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan mereka bersalah. Karena terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi, ini sudah aduannya sudah diberhentikan oleh Barreskrim Polri. Dan juga lembaga yang punya otoritas mengeluarkan ijazah yaitu Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli karena Jokowi kuliah dan lulus. Pengacara Roy Suryo Ahmad Kozinudin merespon pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk menyebut orang-orang besar di balik kasus dugaan ijazah palsu. Menanggapi pernyataan Joko Widodo terkait adanya orang besar di balik kasus dugaan ijazah palsu, pengacara Roy Suryo Ahmad Kozinudin meyakini tidak ada sosok orang besar di balik isu ijazah palsu. Jika benar ada, Ahmad Kozinudin pun meminta Jokowi untuk menunjukkan nama besar tersebut. Hari ini saya tantang saudara Joko Widodo, kalau memang benar ada orang besar, tunjuk hidungnya. Siapa namanya? Apakah orang besar itu Aguan? Sebut Aguan. Kalau orang besar itu Antoni Salim, sebut Antoni Salim. Kalau orang besar itu SBY, sebut SBY. Jangan mengedarkan fitnah. Ini kan aneh. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo meyakini isu ijazah palsu yang menyerangnya merupakan bagian dari agenda besar yang dimainkan oleh sosok berpengaruh yang disebut sebagai orang besar. Namun, Jokowi enggan mengungkap siapa orang tersebut. Saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang make up, ya, itu aja. Agar polemik perdebatan ijazah bisa selesai, Ahmad Kozinudin meminta agar Jokowi tidak lagi mengulur waktu untuk menunjukkan ijazahnya ke hadapan publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan IMIPAS Agus Andrianto menyampaikan paspor Riza Khalid, tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah, sudah dicabut. Riza Khalid diketahui kabur ke luar negeri sebelum ditetapkan jadi tersangka kasus korupsi yang merugikan negara hingga 285 triliun rupiah. Hasil penyelidikan awal dan pemantauan di keimigrasian, Riza ternyata sudah berada di Malaysia sejak Februari 2025 lalu atau saat dipanggil oleh penyidik Kejaksaan Agung. Riza Khalid kini tengah berada di Malaysia. IMIPAS masih berkomunikasi dengan imigrasi Malaysia supaya bisa memulangkan Riza Khalid. Riza Khalid sudah kita cabut paspornya. Yang kedua, pemerintah saja meninggalkan Indonesia dari bulan Februari dan saat ini termonitor yang bersangkutan berada di Indonesia. Kita lagi bangun kerjasama dengan teman-teman di sana. Mudah-mudahan ada niat baik dari pemerintah Malaysia untuk membantu pengembalian Riza Khalid yang saat ini berada. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional menggagalkan penyelundupan 561 kg narkotika di beberapa wilayah di tanah air sepanjang Juni hingga Juli 2025.
BNN berhasil mengungkap 84 kasus penyelundupan narkoba dan menetapkan 136 orang sebagai tersangka. Mereka ditangkap dari beberapa lokasi, antara lain Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Selatan, Banten, DKI Jakarta, hingga ke Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Total barang bukti narkoba disita sepanjang Juni hingga Juli 2025 sebanyak 561 kg, terdiri dari sabu 337,3 kg, ganja 219,8 kg, ekstasi 3.152 butir, kokain 3 kg, ganja sintetis dan juga kimia cair. Kapan berbagai kasus narkoba ini terjadi di sejumlah wilayah, antara lain Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Total barang bukti narkoba yang berhasil disita dalam operasi ini sebanyak 561 kg, yang terdiri dari sabu seberat kurang lebih 337,3 kg, ganja 219,8 kg, ekstasi 3.152 butir, kokain 3 kg, ganja sintetis 40 gram, dan beberapa bahan kimia. Belum usai krisis BBM di Jember, kini kelangkaan juga terjadi di Lumajang, Jawa Timur. Warga rela antri berjam-jam di SPBU untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite. Nantikan informasinya di Sindo Malam.